disampaikan oleh Bapak Ketut Jayade selaku Kepala Balai Wilayah Sungai Bali Penida, dan kami perkenalkan Nyoman Swete selaku Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PU Provinsi Bali. Nah, seperti tadi yang disampaikan beliau itu betul dan memang mendasar sekali terhadap tugas kita, utamakan dalam hal pengelolaan sumber daya air yang ada di Bali. Nah, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini izinkan saya menambahkan apa yang perlu saya sampaikan terkait dengan tugas kami yang membidangi sumber daya air. Nah, Bapak Ibu sekalian, selain air permukaan juga kita akan tangani air bawah tanah. Karena di dalam peraturan Menteri PU itu ada air permukaan dan air bawah tanah. Nah, khususnya konsentrasi kita sekarang di air permukaan. Jadi kita sebelum memanfaatkan air bawah tanah, kita manfaatkan semaksimal mungkin air permukaan. Nah, air permukaan baik dari sungai dan curah hujan dan selainnya. Itu hal yang perlu kita sampaikan. Nah, karena seperti yang disampaikan tadi, bendungan Titap itu sudah disampaikan. Itu adalah bendungan yang primadona, yang terbesar, ya, yang maksudnya terbesar dalam artian fungsinya. Nah, karena ada 4 bendungan yang telah kita bangun, ya, seperti halnya Bendungan Palasari, Bendungan Benol, Bendungan Telaga Tunjung, dan Bendungan Grogak. Itu sudah berfungsi dan itu artinya bersifat hanya untuk kepentingan irigasi. Namun yang Titap kita bangun ini adalah yang bersifat multipurpose, di samping irigasi juga untuk spam, ya, sistem penyediaan air minum Titap, ya, kita istilahkan spam Titap, nah, seperti yang disampaikan tadi. Kemudian ada pembangkit tenaga listrik, ya, yang 1.500 megawatt, ya, berarti pun kecil, ya, seperti yang disampaikan tadi, Bali itu kecil barangnya tetapi besar khasiatnya, itu yang kita harapkan. Nah, jadi harapan dan optimisme yang perlu Bapak Ibu tanamkan, dan kami juga selaku petugas dalam hal ini tetap akan mendukung dan mensupport apa yang Bapak Ibu harapkan, terutama masyarakat yang akan memanfaatkan dari air permukaan itu. Nah, selain itu juga seperti apa yang disampaikan, ya, nanti akan dibangun waduk Sidan, ya. Jadi kita akan mempunyai 2 nanti waduk yang multipurpose, ya, waduk Titap dan waduk Sidan. Mudah-mudahan nanti permasalahan yang menyangkut masalah sumber daya air, bahkan yang diisukan nanti akan krisis air Provinsi Bali, saya kira bisa akan diantisipasi. Apalagi kita sudah memiliki 4 danau alam, ya. Nah, sampai itu kita bangun dengan danau buatan, ya, seperti yang disampaikan tadi, waduk Mung juga. Nah, itu merupakan suatu daerah tampungan. Karena kita akan menampung air sebanyak mungkin, ya, sesuai dengan hasil perencanaan. Nah, itu tujuannya dalam hal menampung di saat musim penghujan. Nah, saat ini sempat kita untuk menampung dan memanfaatkan saat musim kemarau. Itu kuncinya. Sehingga isu terjadinya krisis air akan bisa kita atasi. Nah, dengan cara bagaimana kita menyeting keperluan air sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita harus sudah mulai berhitung itu. Jadi hitungan air inflow, outflow, nah, itu harus seimbang itu. Bahkan kita harapkan inflow-nya yang dominan, gitu, sehingga mengatasi terjadinya krisis air. Nah, itu harapan kita, mudah-mudahan ke depan dan kerjasama yang baik, kita harapkan dukungan masyarakat, ya, sehingga apa yang kita rencanakan dari Dinas PU Provinsi Bali yang didanai oleh dana APBD maupun dari Balai Wilayah Sungai Bali Penida, Kementerian Pekerjaan Umum yang didanai oleh APBN. Jadi secara bersinergi untuk melakukan pembangunan atau pembangunan infrastruktur khususnya bidang sumber daya air. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Kesempatan saya tutup dengan pranama Santi Om Santi Santi Santi. Terima kasih.